Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khairunisa Rizkia Fitri, perwakilan dari kelompok 2. Di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi dari tata cara pengurusan jenazah. Berikut presentasinya. Ini materi yang pertama, yaitu memandikan jenazah. Dalam Islam, memandikan jenazah adalah salah satu syarat mengurusi jenazah sebelum dikafani, disolatkan, dan dimakamkan ke dalam liang lahat. Hukum memandikan jenazah adalah fardu kifayah atau wajib dikerjakan. Perlu diketahui, ada beberapa jenis jenazah yang perlu dimandikan, yaitu jenazah seorang muslim atau muslimah, tubuhnya masih utuh, bukan karena mati syahid, dan bayi yang meninggal bukan karena keguguran. Sedangkan jenazah yang tidak wajib untuk dimandikan, yaitu orang-orang yang meninggal karena mati syahid dan bayi yang meninggal karena keguguran. Siapa saja yang boleh memandikan jenazah? Untuk jenazah laki-laki yang boleh memandikannya yaitu laki-laki yang masih mempunyai ikatan keluarga, istrinya, tetangga laki-laki, dan perempuan mahram atau anak kandungnya. Untuk jenazah perempuan, yaitu suaminya, perempuan yang masih ada ikatan keluarga, tetangga perempuan, dan laki-laki mahram atau anak kandungnya. Sedangkan untuk jenazah anak yang umurnya di bawah 7 tahun, boleh dimandikan baik oleh perempuan maupun laki-laki, dan sebaiknya didampingi oleh ahli fikih. Peralatan yang digunakan dalam memandikan jenazah. Dalam memandikan jenazah, petugas terdiri dari 4 orang. 2 orang memegang kain penutup dan 2 orang yang memandikan. Kemudian dibutuhkan air remasan daun bidara, air kapur barus, kemudian perlengkapan bagi petugas yaitu masker dan sarung tangan, kemudian kain kecil atau handuk waslab untuk membersihkan tubuh jenazah, dan handuk atau kain yang besar untuk menutupi tubuh jenazah. Lanjut ke tata cara memandikannya. Yang pertama, membaca niat. Untuk jenazah laki-laki, niatnya yaitu nawaitul ghusla adaan hazal maiti lillahi ta'ala, dan untuk jenazah perempuan, niatnya yaitu nawaitul ghusla adaan hazihil maitati lillahi ta'ala. Kemudian, meletakkan jenazah pada tempat tidur yang bawahnya berongga atau memiliki lubang, agar ketika membersihkan, kotorannya dapat dengan mudah turun ke bawah. Kemudian petugas memakai perlengkapan sebelum memandikan jenazah, memakai sarung tangan dan memakai masker. Dalam proses memandikan, 2 orang petugas itu memegang kain penutup yang berada di bagian atas atau di bagian kepala, dan 1 orang lagi memegang kain penutup di bagian kaki. Kemudian 1 orang bertugas memberikan air dan 1 orang bertugas membersihkan. Memandikan jenazah dimulai dengan membersihkan bagian kepala, yaitu bagian mata, hidung, dan telinga. Setelah membersihkan bagian kepala, angkat kepala jenazah sampai setengah duduk, kemudian tekan dari bagian dada sampai ke perutnya agar kotoran keluar semuanya. Setelah ditekan, bersihkan bagian kubul dan dubur jenazah. Setelah itu, mewudukan jenazah. Namun dibasuh yang bagian rukun saja, seperti bagian wajah, tangan, kepala, dan kaki. Setelah itu, menyiram mulai dari bagian kepala dengan hitungan ganjil, seperti 1, 3, 5, 7, dan seterusnya. Setelah tubuh jenazah basah, kemudian disabuni dan dikeramasi. Setelah disabuni dan dikeramasi, tubuh jenazah dimiringkan ke kanan, kemudian disiram, lalu disabuni dan digosok. Tiap siraman juga dihitung hitungan ganjil. Setelah itu, tubuh jenazah dimiringkan ke kiri, kemudian disiram dan disabuni dan digosok juga dengan tiap siraman itu juga dihitung.
Setelah selesai, kemudian dibilas semua. Dalam membilas juga disiram dengan hitungan sampai dengan bilasan terakhir. Setelah selesai dibilas, kemudian handuk atau kain penutup yang terbentang di atas jenazah tadi ditutupkan atau diletakkan ke tubuh jenazah dan dihandukkan, atau tubuh jenazah itu dikeringkan menggunakan kain tersebut. Setelah dirasa cukup kering, ambil kain yang baru dan dibentangkan di atas jenazah yang tadi. Sedangkan kain yang basah tadi diambil dan ditutup dengan kain yang kering tadi. Setelah itu jenazah siap untuk dikafankan. Kemudian masuk ke materi mengkafani jenazah. Mengkafani jenazah adalah menutupi atau membungkus jenazah dengan sesuatu yang dapat menutupi tubuhnya walau hanya sehelai kain. Hukum mengkafani jenazah muslim dan bukan mati syahid adalah fardu kifayah atau wajib dilaksanakan. Dalam mengkafani jenazah terdapat hal-hal yang disunahkan, yaitu kain yang digunakan hendaklah bagus, bersih, dan menutupi seluruh tubuh. Jadi tidak perlu menggunakan kain yang mahal. Yang penting kainnya itu bersih dan cukup untuk menutupi seluruh tubuh. Kemudian kain kafan hendaklah berwarna putih. Kemudian jumlah kain kafan bagi laki-laki yaitu 3 lapis, sedangkan untuk perempuan yaitu 5 lapis. Kemudian sebelum digunakan untuk membungkus, kain kafan hendaknya diberi wewangian. Dan yang terakhir, tidak berlebihan dalam mengkafani jenazah. Cara mengkafani jenazah perempuan. Yang pertama, lembar pertama yang paling bawah itu untuk menutupi seluruh badannya. Maka ukuran kainnya itu lebih lebar dari lembar-lembar yang lain. Kemudian lembar kedua itu digunakan untuk kerudung kepala. Kemudian lembar ketiga digunakan sebagai baju kurung. Lembar keempat digunakan sebagai penutup pinggang sampai ke kaki. Dan lembar kelima digunakan untuk menutupi pinggul dan pahanya. Nah, tata cara mengkafaninya. Yang pertama, susunlah kain kafan yang sudah dipotong-potong untuk masing-masing bagian dengan tertib. Kemudian angkatlah jenazah dalam keadaan tertutup dengan kain dan letakkan di atas kain kafan sejajar serta taburi dengan wangi-wangian atau dengan kapur barus. Kemudian tutup lubang-lubang yang masih mengeluarkan kotoran dengan kapas seperti hidung dan telinga. Kemudian tutup kain pembungkus pada kedua pahanya. Kemudian pakaikan penutup yang bagian dari pinggang sampai ke kaki. Kemudian pakaikan penutup baju kurungnya. Dan bagi jenazah perempuan yang rambutnya panjang itu, rambutnya diikat atau dikepang lalu dijulurkan ke belakang. Dan yang terakhir itu dipasang penutup kepalanya atau kerudungnya. Setelah itu baru dibungkus dengan lembar kain yang terakhir atau yang paling lebar dengan cara menemukan kedua ujung kain kiri dan kanan lalu digulung ke dalam. Setelah itu ikat dengan sobekan pinggir kain kafan yang setelahnya telah disiapkan di bagian bawah kain kafan dengan 3 atau 5 ikatan dan dilepaskan ikatannya setelah diletakkan di dalam liang lahat. Setelah itu jenazah siap untuk disolatkan. Dan kita masuk ke materi menyolatkan jenazah. Sholat jenazah hukumnya fardu kifayah, yang artinya wajib dikerjakan. Namun jika sudah ada umat muslim lain yang mengerjakannya, kewajiban umat muslim lainnya menjadi gugur. Tata cara sholat jenazah berbeda dengan sholat wajib dan sunnah lainnya. Sholat ini tidak didahului dengan azan dan iqomah sebagaimana sholat fardu 5 waktu. Sholat jenazah terdiri dari 4 takbir dan dilakukan dengan berdiri. Dalam sholat jenazah juga tidak dilakukan gerakan ruku, iktidal, sujud, duduk di antara 2 sujud, dan duduk tahiyat. Nah, cara menyolati jenazah perempuan. Sebelum takbir itu kita membaca niat untuk menyolati jenazah perempuan yaitu usolli ala hazihil mayitati arba'a takbiratin fardhu kifayati ma'muman atau imaman lillahi ta'ala. Kemudian membaca Al-Fatihah.
Setelah membaca Al-Fatihah, dilanjutkan dengan takbir kedua, lalu membaca sholawat, yaitu bunyinya Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sholaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Kemudian dilanjutkan dengan takbir ketiga. Takbir ketiga setelah itu membaca doa untuk jenazah. Doanya yaitu Allahumma firlaha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Dilanjutkan dengan takbir keempat dan membaca doa untuk jenazah dan doa untuk orang yang ditinggalkan, yaitu bunyinya Allahumma la tahrimna ajraha wa la taftimna ba'daha waghfir lana walaha. Dan diakhiri dengan salam. Mengucapkan salam sebagaimana sholat pada umumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menghadap ke kanan, kemudian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh menghadap ke kiri. Setelah jenazah disolatkan, maka jenazah siap untuk ke proses menguburkan. Disunahkan dalam menguburkan jenazah itu membawa jenazah dengan usungan jenazah yang dipanggul di atas pundak dari keempat sudut usungan. Nah, bagi para pengiring, boleh berjalan di depan jenazah, di belakangnya, dan di samping kanan atau kirinya. Kemudian disunahkan mendalamkan lubang kubur agar jasad si mayat terjaga dari jangkauan binatang buas dan agar baunya tidak merebak keluar. Serta dilarang menguburkan jenazah pada 3 waktu, yaitu ketika matahari terbit hingga ia agak meninggi, kemudian saat matahari hampir terbenam hingga ia terbenam sempurna. Kemudian tata cara menguburkan jenazah. Yang pertama, jenazah siap untuk dikuburkan, kemudian jenazah diangkat di atas tangan untuk diletakkan di dalam kubur. Jenazah dimasukkan ke dalam kubur. Disunahkan memasukkan jenazah ke liang lahat dari arah kaki kuburan, lalu diturunkan ke dalam liang kubur secara perlahan. Jika tidak memungkinkan, boleh menurunkannya dari arah kiblat. Petugas yang memasukkan jenazah ke liang kubur hendaklah mengucapkan Bismillahi wa ala millati Rasulillah ketika menurunkan jenazah ke liang kubur. Disunahkan membaringkan jenazah dengan bertumpu pada sisi kanan jasadnya dan menghadap kiblat, sambil dilepas tali-talinya selain tali kepala dan kedua kaki. Kemudian tidak perlu meletakkan bantalan dari tanah ataupun batu di bawah kepalanya, sebab tidak ada dalil sahih yang menyebutkannya, dan tidak perlu menyingkap wajahnya, kecuali bila si mayit meninggal dunia saat mengenakan kain ihram sebagaimana telah dijelaskan. Kemudian setelah jenazah diletakkan di dalam rongga liang lahat dan tali-tali selain kepala dan kaki dilepas, maka rongga liang lahat tersebut ditutup dengan batu bata atau papan kayu atau bambu dari atasnya, disusun agak menyamping. Lalu sela-sela batu bata itu ditutup dengan tanah liat agar menghalangi sesuatu yang masuk sekaligus untuk menguatkannya. Kemudian disunahkan bagi para pengiring untuk menabur 3 genggaman tanah ke dalam liang kubur setelah jenazah diletakkan di dalamnya. Setelah itu ditumpahkan atau diurukkan tanah ke atas jenazah tersebut. Hendaklah meninggikan makam kira-kira sejengkal sebagai tanda agar tidak dilanggar kehormatannya. Kemudian dibuat gundukan seperti punuk unta. Kemudian ditaburi dengan batu kerikil sebagai tanda sebuah makam dan diperciki air. Lalu diletakkan batu pada makam bagian kepalanya agar mudah dikenali. Nah, haram hukumnya menyemen dan membangun kuburan, demikian pula menulisi batu nisan. Dan diharamkan juga duduk di atas kuburan, menginjaknya serta bersandar padanya. Kemudian pengiring jenazah mendoakan keteguhan bagi si mayit dalam menjawab pertanyaan 2 malaikat yang disebut dengan fitnah kubur, karena ketika itu rohnya dikembalikan dan ia ditanya dalam kuburnya. Maka disunahkan agar setelah selesai menguburkannya, orang-orang itu berhenti sebentar untuk mendoakan kebaikan bagi si mayit. Dan doa ini tidak dilakukan secara berjamaah,
melainkan dibaca sendiri-sendiri. Sesungguhnya mayit bisa mendapatkan manfaat dari doa mereka. Nah, itu dia tata cara pengurusan jenazah mulai dari memandikan sampai dengan menguburkannya. Demikian penjelasan dari saya. Lebih dan kurangnya mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.